dipaparkan, mungkin saya akan memaparkan secara singkat apa sih yang menjadi potensi di Desa Sidomulyo. Jadi kenapa sih kita berangkat dari pertanyaan kenapa sih kita perlu pemetaan desa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa potensi desa yang nantinya itu akan menjadi landasan ataupun arah pembangunan desa. Jadi setiap tahunnya desa itu mempunyai tema ataupun mempunyai program yang kemudian dilanjutkan sampai besoknya. Apabila Pak Nur Hadi itu sudah lengser, kemudian dilanjutkan oleh lurah yang baru, data ini itu menjadi landasan dalam pembangunannya. Jadi nanti dari potensi desa itu kemudian dijadikan master plan, kemudian dimasukkan dalam RPJMDes agar dia punya nilai legal untuk menjadi landasan dalam menentukan pembangunan kawasan desa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya Desa Sidomulyo itu terletak di Kecamatan Secang dengan luas 2,71 km, yang kemudian memiliki kawasan yang cukup strategis letaknya karena dia dilewati oleh Jalan Arteri Nasional Jogja-Semarang yang berjarak 4 km di sini jalannya. Kemudian juga dilalui oleh Jalan Alternatif Magelang-Semarang di sini atau Brambang Pucang yang menjadi faktor pendukung aksesibilitas yang mudah. Apabila nanti rencana master plan itu dilaksanakan, maka tidak dipungkiri akan banyak orang ke sini karena aksesnya yang mudah, letaknya strategis. Nah, itu menjadi faktor pendukung karena arus transportasi dan juga komunikasi yang lancar dan juga dukungan oleh masyarakat tentunya. Next. Lanjut. Ya, kita langsung ke pemetaan potensi desa. Jadi apa saja sih yang dipetakan dalam potensi desa itu? Itu ada 6 bidang Bapak Ibu. Ada pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, UMKM, dan juga sosial budaya. Oke, kita ke Dusun Mugran ya. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada para Pak Bayan yang sudah membantu dalam melaksanakan survei turun lapangan, karena atas bantuan Pak Bayan juga kami mendapatkan data seperti ini. Nah, di Mugran sendiri itu seperti yang dilihat ya, dia didominasi oleh kawasan tegalan dan juga sawah. Kemudian ada pemukiman, tapi di sini juga ada potensi lainnya. Untuk yang pertanian itu mayoritas di Sidomulyo itu tanamannya itu berupa padi. Kalau perkebunan dia itu jagung, ketela, cabai. Kemudian untuk lahan kering atau tegalan itu berupa kayu-kayu hutan kayak bambu, kayu, besi, kemudian sengon dan lain sebagainya. Kemudian ada potensi peternakan. Kemudian ada perikanan yang berupa pembibitan ikan koi, tetapi di sini masih bukan menjadi prioritas karena pembibitan ikan koi ini untuk mengisi waktu senggang gitu. Jadi sangat disayangkan apabila tidak ditekuni karena itu bisa menjadi potensi kayak gitu. Kemudian ada UMKM, itu ada tempe, kemudian ada aquascape yang alhamdulillahnya sudah dipasarkan secara online untuk aquascape-nya ini karena memang dikelola oleh Pak Bayu dan Pak Indra ini yang istilahnya sudah paham terkait teknologi. Nah, selanjutnya dicetakan hampir seluruh dusun yang ada di Desa Sidomulyo itu memiliki potensi UMKM yang berupa kerajinan kayu. Jadi produknya itu berupa irus, centong, sendok nasi, telenan, kemudian ataupun barang custom lainnya. Kemudian ada juga industri makanan ringan seperti tempe keripik, kemudian rempeyek yang dikelola secara pribadi dan dipasarkan secara konvensional di daerah sekitar. Kemudian ada potensi pertanian seperti pada Mugran tadi, lahannya itu dimanfaatkan sebagai sawah,
di JTS ini ada potensi UMKM berupa makanan, yaitu bakpia, kemudian hotel yang memberdayakan ibu-ibu setempat dan dipasarkan pada daerah sekitar dan juga dikirimkan ke tengkulak. Kemudian seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, untuk potensi pertaniannya itu didominasi oleh sawah dan juga tegalan. Kemudian di sini juga ada aliran sungai, akan tetapi ternyata setelah dicek sungai ini tidak terlalu besar dan letaknya di bawah. Ini jetis. Kemudian ada potensi peternakan, yakni peternakan kambing yang berjumlah 20 ekor yang dikelola oleh keluarga. Kemudian ada potensi perikanan, yaitu ada perikanan lele, namun perikanan ini hanya sampai pada pembibitannya saja. Jadi dijual dalam keadaan bibit, bukan sudah konsumsi gitu. Terus kita masuk ke wilayah Kuringan atau yang kita tempati saat ini. Ini ada potensi pariwisata. Potensi pariwisata yang berada di sini sebagai magnet dari kegiatan seluruh kegiatan yang tadi sudah dipaparkan pada master plan. Kemudian selain itu kami juga menemukan bahwasanya di pinggir jalan sisi barat di sini itu ada jalan dan juga sawah ya Bapak Ibu, dan di situ tuh punya view yang bagus karena kita bisa melihat matahari terbit. Di sebelah timur ada pemandangan Gunung Merapi, Gunung Andong, Gunung Telomoyo. Kemudian kita kalau melihat ke sebelah barat kita bisa melihat pemandangan Gunung Sumbing dan juga Gunung Sindoro. Nah, bisa jadi di tempat itu bisa dijadikan spot ataupun tempat wisata ataupun rumah makan atau lain sebagainya. Tapi kembali lagi, tanah itu milik siapa dan terkait teknis lainnya itu nanti belakangan. Akan tetapi kami melihat potensi tersebut. Nah, terus nanti kalau itu dijadikan, kita bisa membuat rute perjalanan. Misal wisata itu masuk dari jalan yang di barat, kemudian dia bakalan melihat pemandangan tersebut. Terus nanti dia akan mampir ke sini. Kemudian kita buat rute keluar, itu tuh nanti lewat jalan yang sana, lewat Ngemplak. Kemudian para wisata itu bisa melihat desa-desa yang lain. Oh, ternyata sentra boneka itu aslinya Candi Sana. Kemudian pusat perikanan itu ada di Talon Tembalang 1, Tembalang 2. Jadi nanti ketika dia lewat, para pendatang itu bisa melihat landscape dari desa kita yang ternyata menarik. Jadi kita bisa membuat rute yang berbeda antara masuk dan juga keluar. Nah, mungkin itu bisa menjadi opsi ke depannya. Kemudian selain pariwisata ada juga pertanian, sama seperti yang lainnya. Di sini sawah dan juga tegalan. Kemudian ada peternakan berupa ayam dan ikan yang dikelola secara mikro, secara pribadi, dan juga bukan menjadi pekerjaan utama tapi sebagai pendapatan sambilan. Kemudian dusun Ngemplak, di sini ada UMKM berupa kerajinan kayu. Kemudian potensi pertaniannya itu berupa tanaman padi, jagung, cabai. Kemudian dusun Liangan yang berada di atas itu juga memiliki UMKM berupa kerajinan kayu. Kemudian sektor pertaniannya itu berupa padi, cabai, dan juga jagung. Kemudian untuk Wicaksari, potensi UMKM-nya itu berupa kerajinan kayu, kemudian pertaniannya sama. Nah, ini ke Tembalang 1 itu ada kerajinan kayu yang produknya itu berupa mebel, tongkat pramuka, peralatan dapur, rak bunga, hiasan dinding yang dikelola secara pribadi dan dipasarkan secara konvensional di Magelang dan sekitarnya. Kemudian potensi pertanian ini padi, jagung, cabai, dan juga tegalan. Kemudian ada potensi perikanan yang dikelola secara pribadi yang letaknya itu dekat dengan irigasi.
Nah, Dusun Talun itu juga memiliki UMKM yang pertama Wajik Bandung yang dikelola secara pribadi, dipasarkan di beberapa kota dan juga luar Jawa. Kemudian ada peternakan puyuh. Nah, yang punya peternakan puyuh ini sangat kreatif Bapak Ibu. Jadi beliau itu memanfaatkan burung puyuh, kemudian diambil telurnya, kemudian kotorannya itu digunakan untuk peternakan maggot. Dan di bawahnya itu digunakan untuk peternakan maggot. Terus yang di sebelah sana itu kolam lele, jadi nggak ada yang terbuang, semua itu dimanfaatkan kayak gitu. Dan beliau itu belajar secara otodidak mendalami peternakan puyuh seperti itu. Kemudian ada perikanan. Jadi desa seperti yang tadi saya katakan, Desa Talun, Tembalang 1, Tembalang 2 itu memiliki potensi perikanan karena tempat tersebut itu memiliki kesediaan air yang melimpah. Dia dekat dengan irigasi dan merupakan desa di ujung yang mendapatkan manfaat dari irigasi. Jadi lahan di sana itu berpotensi untuk menjadi pusat perikanan. Jadi airnya daripada mubazir keluar sampai Pucang, alangkah lebih baiknya kita manfaatkan untuk perikanan ataupun persawahan gitu. Kemudian desa Dusun Ngaglik, pertaniannya didominasi oleh sawah dan tegalan, UMKM-nya berupa kerajinan kayu, dan juga pengolahan berupa balok dan lainnya. Kemudian Dusun Bener, pertaniannya sawah, kebun tegalan, UMKM-nya berupa kayu dengan produk peralatan dapur. Kemudian Dusun Tembalang 2 itu ada potensi budaya yang berupa tarian kobro, akan tetapi ini masih tahap pelatihan secara otodidak, tapi ini merupakan potensi budaya yang cukup unik karena hanya ada di sini, di Tembalang 2. Kemudian ada potensi UMKM berupa kerajinan kayu dengan produk peralatan dapur. Kemudian potensi pertanian, sawah, kebun, dan tegalan. Lanjut di Dusun Candi, di sini ada boneka, kemudian konveksi, dan juga peternakan kambing. Terus ya baik, sekian pemaparan dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Syarif. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.